Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanilana Faiza dengan NPM 1931060107. Di sini saya akan memaparkan hasil dari wawancara saya terkait dengan perkembangan organisasi atau organization development oleh toko sembako Anissa. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai identitas narasumber, yang kedua mengenai rumusan masalah, yang ketiga mengenai analisis masalah terkait dengan materi organization development, yang keempat kesimpulan, yang kelima dokumentasi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu identitas narasumber. Nah, narasumber di sini bernama Slamet Riyadi, SPD, status pemilik toko sembako, pekerjaan guru kepala sekolah SD 1 Bandung Baru, alamatnya Desa Waring Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Kemudian identitas toko bernama Toko Anissa yang berdiri pada tahun 2003. Yang kedua ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang pertama yaitu bagaimana sih cara mengembangkan suatu usaha pada toko sembako. Yang kedua, bagaimana menangani masalah pada toko sembako. Yang ketiga, bagaimana toko memilah karyawan yang kompeten. Kemudian yang terakhir, pemberdayaan karyawan apa saja yang dilakukan oleh pemilik toko. Kemudian yang ketiga ada analisis masalah terkait dengan materi organization development. Kemudian ada teori yang diambil. Yang pertama ada pemberdayaan karyawan. Fromm dan Vieton mengemukakan ada 7 faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dalam pemberdayaan karyawan. Yang pertama yaitu pentingnya kualitas keputusan. Yang kedua, pengetahuan pemimpin tentang area masalah. Yang ketiga, struktur masalah. Yang keempat, pentingnya penerimaan keputusan. Yang kelima, probabilitas penerimaan keputusan. Yang keenam, kepercayaan dan motivasi bawahan. Yang ketujuh, probabilitas konflik bawahan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan sendiri yaitu pendekatan terstruktur untuk pergeseran atau transisi individu, tim, juga organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang diinginkan. Ini merupakan proses yang bertujuan membantu karyawan untuk menerima dan merangkul perubahan. Dalam lingkungan bisnis mereka saat ini, perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan peningkatan pelayanan yang berkualitas. Yang kemudian ada work schedule. Scheduling adalah suatu kegiatan yang dijadwalkan, kapan memulainya, berapa lama mengerjakannya, setiap tahap kegiatannya, dan akhir kapan selesainya. Scheduling merupakan bagian dari perencanaan, yaitu perencanaan mengenai waktu melaksanakan kegiatan. Nah, untuk meningkatkan kepuasan, motivasi, dan kinerja karyawan, serta untuk mengurangi ketidakhadiran pergantian karyawan. Banyak organisasi telah menerapkan perubahan jadwal kerja. Kemudian langsung saja masuk ke dalam hasil kemarin saya wawancara. Yang pertama yaitu cara mengembangkan usaha sembako dari nol. Yang pertama yaitu niat, yakin. Keyakinan harus dimiliki sebelum memulai bisnis. Yang kedua modal. Modal itu tidak hanya materi, melainkan juga mental dan ketekunan. Kemudian ada berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya memiliki visi dan misi. Yang selanjutnya manajemen bisnis, yaitu memanage waktu, keuangan, tatanan tokonya. Kemudian ada sesuatu yang disukai. Sebelum memulai bisnis, hal itu harus disukai terlebih dahulu. Kemudian ada tahan banting dan terbuka oleh pendapat semua orang. Kemudian pemberdayaan karyawan. Nah, kemudian apa saja sih masalah yang pernah dihadapi oleh toko Anissa ini? Yaitu yang pertama, ketika keuangan sedang menurun, barang habis, uangnya tidak ada. Kemudian omongan negatif dari orang lain, kemudian pencurian, kemudian dibikin tidak laku,
dengan menggunakan santet, kemudian komplain pembeli yang negatif, kemudian menurunnya sistem kerja karyawan. Kemudian pemecahan masalah yang dilakukan oleh pemilik toko adalah yang pertama, ketika keuangan menurun, yang dilakukan pertama adalah mencari penyebabnya. Kemudian, jika masalahnya pada sistem yang amburadul, maka yang dilakukan adalah ganti sistem. Seperti yang pertama, yang awalnya dari manual hingga pakai laptop, agar lebih terstruktur. Kemudian diberi CCTV agar bisa mengontrol bagaimana kinerja karyawannya. Nah, ketika mendapat omongan negatif dari orang lain, diterima dengan baik dan dibuang yang buruk. Enjoy saja, apapun yang terjadi, itulah resiko ketika menjalani bisnis. Kemudian ketika ada pencurian nih, maka yang dilakukan oleh pemilik toko adalah memperkuat keamanan yang lebih lagi, yang sebelumnya tidak dipagar menjadi diberi pagar. Nah, kemudian ada ketika ada yang memberi tenun atau santet, yang waktu itu tuh di depan toko ada telur dan garam yang disebar. Yang dilakukan oleh pemilik toko adalah tetap yakin pada Allah bahwa semua itu akan terpental dengan keyakinan tersebut. Kemudian ketika ada pelanggan yang komplain, maka cari tahu dahulu sebabnya. Semisal sebabnya dari karyawannya, maka yang akan diingatkan adalah kinerja dan perbaikan perilaku si karyawan ini. Kemudian ketika kinerja karyawan turun, yang dilakukan adalah dengan mengganti, kemudian diomongin terlebih dahulu. Semisal tidak mempan, maka akan diganti. Nah, di sini ada kriteria karyawan pada toko Anissa. Nah, sebelum menjadi karyawan, ada kriteria yang harus dimiliki olehnya. Yang pertama, harus bisa mengerjakan komputer atau laptop, kemudian cekatan, ramah, profesional, kemudian tidak emosional. Ketika karyawan tidak sanggup memenuhi kriteria tersebut, maka tidak bisa masuk sebagai karyawan toko tersebut. Nah, kemudian nih ada kerja shift atau bagian dari work schedule tadi. Yang pertama, pemberlakuan kerja shift di toko Anissa bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan yang sebelumnya tidak terstruktur menjadi lebih tertata lagi, yang tadinya hanya 2 orang saja menjadi 3 orang. Kemudian yang sebelumnya ketika ada karyawan yang berhenti, kebingungan untuk cari penggantinya. Nah, sekarang lebih bisa untuk lebih tenang karena masih ada 2 orang lagi itu. Kemudian yang ketiga, lebih fresh. Ketika diberlakukan kerja shift, karyawan tidak terlalu capek dan pemiliknya juga ada keuntungan menjadi lebih banyak waktu bukanya karena sampai malam. Kemudian kerja shift ini diperlakukan dari jam 7 hingga jam 2 siang, kemudian dari jam 2 siang hingga jam 8 malam untuk karyawan perempuan, dan untuk karyawan laki-laki dari jam 7 sampai jam 5. Nah, kemudian ada pemberdayaan karyawan. Sebelum masuk menjadi karyawan, seorang calon karyawan akan di-training terlebih dahulu selama beberapa hari. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana kinerjanya kira-kira masuk dalam kategori atau tidak. Kemudian untuk melihat bagaimana sikap berinteraksi dengan pelanggannya. Kemudian untuk melihat apakah si calon ini menurut pada instruksi dari pemiliknya atau tidak. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari saya wawancara dengan narasumber adalah bagaimana caranya mengelola sebuah bisnis dengan baik dan termanage. Bahwasannya harus yakin terlebih dahulu, kuat mental terlebih dahulu, tidak mudah goyah, agar ketika nanti menghadapi masalah, agar ketika nanti mengembangkan suatu usaha tersebut kita tidak gampang goyah karena dari awal sudah ada keyakinan. Kemudian ketika semuanya sudah terstruktur, maka yang dilakukan adalah pengembangan sedikit demi sedikit dari yang awalnya hanya satu macam hingga menjadi banyak macam, dan tak lupa juga menghadirkan Allah dalam semua atau segala urusannya. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.